teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Untuk video kali ini aku bakalan membahas tentang soal-soal BUMN teman-teman ya. Yaitu di mana ada 2 tes ya kalau nggak salah aku di tes, TKD-nya atau tes kemampuan dasar itu ada, seperti soal CPNS juga teman-teman, cuman bedanya nggak ada TBK teman-teman. Jadi untuk, hitung-hitungannya itu terbagi lagi menjadi numerik ya teman-teman. Numeriknya itu kurang lebih seperti ini, ada deret juga, hitung cepat, kemudian ada analogi, figural, kemudian ada verbal juga teman-teman. Nah untuk, video kali ini aku bakal membahas tentang numeriknya dulu teman-teman. Oke, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di-like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ya ke soalnya. Oke teman-teman, nah ini dia, salah satu contoh dari soal, untuk tes BUMN ya teman-teman, ini kategori numerik ya. Nah, tenang aja teman-teman, soal-soal yang berkaitan dengan BUMN, SKD kedinasan maupun soal-soal CPNS itu, eee, hitung-hitungannya tidak sesulit itu teman-teman ya, hitung-hitungan sederhana aja. Oke, di sini kita mulai dulu yang paling senang-senang dulu ya teman-teman, kita baca bareng-bareng. 3 kali 9/4 kali 1/3 kuadrat itu sama dengan berapa? Nah, ini gampang ya. Kita tinggal tulis saja di sini 3 kali 9/4 dikali dengan 1/3 kuadrat teman-teman. 1/3 kuadrat itu berarti 1/3 kali 1/3 itu sama dengan 1/9 teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini tuh gampang banget teman-teman, apalagi kali kan, kita tinggal coret aja nih teman-teman. Nah, 3 kali 1 itu 3 teman-teman. Nah, di sini di bawahnya adalah 4, berarti jawabannya adalah 3/4. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang C. Gampang kan teman-teman? Nah, ini aku pasti sengaja bikin soal yang gampang supaya otak kalian atau tidak terlalu keras untuk berpikir ya teman-teman. Jadi masih yang santai-santai dulu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 2 ya. Kita baca bareng-bareng. 19 adalah berapa persennya dari 380? Ini juga soal yang aku dapetin di tes CPNS, teman-teman. Oke, kita coba kerjain bareng-bareng ya. Kalian juga boleh pause video ini, terus nanti jawabannya cocokin dengan jawaban aku. Oke. 19 adalah, nah ini kita ganti dulu ya jadi bentuk kalimat matematika. 19 adalah berarti 19 sama dengan berapa persennya dari 380. Nah, yang ditanyakan adalah berapanya nih, teman-teman. Jadi aku misalkan dengan X ya. Berapa persennya? Kalau persen itu kan per 100. Jadi X per 100 dari itu kalau dalam bahasa matematikanya adalah kali ya, teman-teman. Nah, ini dia aku bikin kali ya. Dari 380. Nah, ini ada 0 bisa sama-sama kita coret. Jadi X per 10 kali 38 itu sama dengan 19 sama dengan 3,8 ya teman-teman. Ya, jadinya ini kalau nolnya kita coret berarti tinggal 3,8 X teman-teman. Ngerti ya sampai sini? Nah, makanya X sama dengan 19 per 3,8 itu berapa? Kalian bisa cek sendiri di kalkulator, itu jawabannya adalah 5 teman-teman. Nah, itu jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Oke? Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah 5% teman-teman. Paham ya teman-teman? Kalau misalnya kalian masih bingung, komen di kolom komentar ya. Ataupun di videonya dilambetin aja teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3 nih. Ini gampang banget teman-teman. Kita lihat ya, kita baca bareng-bareng. X adalah 19,95% dari 77 dan Y sama dengan 77% dari 19,95. Maka pernyataan yang benar adalah, oke kita ubah dulu nih dalam bentuk kalimat matematika. X sama dengan 19,95 per 100 dari 77, berarti kali 77. Ini kali ya teman-teman. Kemudian yang Y aku tulis di sini itu 77% per 100 dikalikan dengan 19,95. Oke teman-teman. Gak usah kalian hitung ya teman-teman karena ini makan waktu banget dan nanti kalian kehabisan waktu nih teman-teman. Nah, aku kemarin juga dapat soal yang mirip-mirip seperti ini teman-teman dan aku nggak pernah hitung soal-soal yang modelnya seperti ini. Jadi kalian lihat aja nih, X sama Y itu sama kan teman-teman, cuman dibalik aja nih. Seperti ini, di depannya 19,95 sedangkan ini
77. Tapi kan lambangnya sama teman-teman, sama-sama kali ya. Dan sama-sama per 100-nya sama-sama sendiri teman-teman. Nah, misalnya nih, 1 kali 7 itu hasilnya sama dengan 7 kali 1 kan teman-teman. Nah, ini artinya nilai X dan Y itu sama teman-teman. Nah, jadi tanpa perlu dihitung kan teman-teman. Jadi kalian nggak perlu hitung nih 19,95 kali 77 per 100. Nggak perlu teman-teman. Jadi kita pakai permisalan aja nih. Misalnya di sini kita jadikan 1. Misalnya di sini 2. Nah, 1 kali 2 itu sama artinya dengan 2 kali 1. Ya kan? Seperti ini dibalik. Jadi artinya juga sama, 19,95 kali 77 itu artinya sama dengan 77 kali 19,95. Jadi makanya nilai X dan Y itu adalah sama. Dan jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Nah ini juga banyak banget, kalau nggak salah aku udah bahas juga soal-soal seperti ini. Jadi yang penting intinya itu adalah rajin latihan. Udah kayak gitu teman-teman. Aku dulu juga buta kayu nih. Aku nggak ngerti, aku hitung semuanya sampai aku waktu try out CPNS tuh aku sering ketinggalan banyak waktu, kehabisan banyak waktu teman-teman. Jadi karena sering berlatih, jadi waktu itu aku waktu ujian itu masih tersisa waktu sekitar 8 menit teman-teman untuk aku gunain ngoreksi yang lain-lainnya kayak gitu teman-teman. Jadi bermanfaat banget. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut lagi ya ke soal nomor 4 nih. Oke, kita baca bareng-bareng. Seri angka 70, 51, 69, 56, 68, 61 selanjutnya. Oke, ini dia deret angka ini. Soal yang selalu keluar banget di soal CPNS, SKD Kedinasan, BUMN, di mana-mana selalu keluar. Bahkan di tes masuk perguruan tinggi juga keluar ya teman-teman. Oke, kalau ada soal kayak gini, aku biasanya kalau dalam tes CPNS kemarin aku bikin pola baru dulu teman-teman ya. 70 kita tulis ulang, 70, 51, 69, 56, 68, dan 61. Oke. Oke, teman-teman. Maka pola selanjutnya adalah kita lihat di optionnya itu ada 2, teman-teman. Oke. Selanjutnya itu kira-kira berapa? Oke, coba kita lihat dulu ya, teman-teman. Nah, ini triknya itu harus sering-sering latihan, teman-teman. Jadi kalau sering-sering latihan tuh bisa apa ya namanya tuh? Bisa langsung tahu nih, oh ini kira-kira polanya tuh seperti ini gitu, teman-teman. Instingnya tuh langsung dapet kayak gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Dari 70 ke 51, terus itu dari 51 ke 69 itu jaraknya jauh banget ya, teman-teman. Jadi bukan itu polanya. Dia polanya tuh harus misalnya nih dari 70 ke 51 itu kira-kira jaraknya berapa, teman-teman? Ehm, Jauh ya. Terus dari 51 ke 69 itu naik. Terus dari 69 ke 56 itu turun, teman-teman. Itu menurut aku bukan ya, teman-teman. Kita cari yang lebih simpel. Coba kita langkaukan dari 70 ke 69 nih. 70 ke 69 itu turun satu ya. Coba kita langkauin lagi. Dari 69 ke 68 itu turun satu. Kemungkinan ini polanya teman-teman. Jadi dikurangi satu, kemudian 69 dikurangi satu juga dari 68, maka di sini 68 dikurangi satu juga teman-teman ya di sini. Jadi 68 kurang 1, 67 teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya yang pertama itu di Langkau teman-teman, maka kemungkinan yang kedua itu loncat juga teman-teman ya. Jadi dari 51 ke 56, kemudian dari 56 ke 61, begitu seterusnya. Nah, dari 51 ke 56 itu naik berapa teman-teman? Naik 5 ya. Nah, kemudian dari 56 ke 61 itu juga naik 5. Maka kenapa nggak bisa? Oke. Maka dari 61 ke sini itu harus naik 5, harus sama ya teman-teman. Jadi 61 tambah 5 itu adalah 66. Jadi jawabannya adalah 67 dan 66 teman-teman. Nomor 4 itu jawabannya B. Dan aku udah banyak banget bikin soal tentang deret bilangan atau deret angka. Jadi kalian tinggal klik aja link di atas ini. Aku udah cantumin linknya. Jadi kalian bisa berlatih sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Kalian boleh coba-coba dulu, di post dulu videonya, terus nanti coba jawabannya cocokin dengan aku. Oke, di sini tentang deret angka lagi ya. 50, 100, 67, 200, 85, 400, 104, 700. Selanjutnya adalah kita tulis dulu nih, biar gampang coret-coretnya. 50, kemudian 100, 67, 200, 85, kemudian 400, 104,
700, dan selanjutnya ini berapa? Oke, karena selanjutnya ini yang ditanyakan teman-teman, ini kita langsung aja ya coba kita lihat dulu polanya. Kalau misalnya dari 100 kita loncat, nggak mungkin ya teman-teman, ini nanti larinya ke sini teman-teman. Jadi kita ambil dulu dari yang belakang ini, kita loncat coba ke sini. Kita dari 104 itu kita lari ke 85, dari 85 dari 67, kemudian dari 67 itu ke 50. Oke, kita udah lihat ya, dari 50 ke 67 itu nambahnya 17 teman-teman. Tambah 17. Kemudian dari 67 ke 85 itu nambahnya berapa teman-teman? 85 kurang 67 itu 18 ya. Kita coba-coba aja nih dulu teman-teman. Kita nggak tahu benar atau salah. Oke. Kemudian dari 85 ke 104 itu coba kita tambahin 1 jadi tambah 19 teman-teman. Wah, kita udah kelihatan nih dari plus 17 ke plus 18 itu tambah 1. Terus dari 18 ke 19 itu juga tambah 1, teman-teman. Nah, berarti di sini dari 19 itu kita tambah 1 jadi 20 ya, teman-teman. Makanya 104 ditambah 20 itu jadinya 124, teman-teman. Jadi udah cukup sampai situ aja ya kalau kita lagi ngerjain soal, jadi nggak menghabiskan waktu. Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang D. Nah, aku harap apa yang aku jelasin itu kalian ngerti ya, teman-teman. Jadi kuncinya itu aku juga awal-awal persiapan CPNS itu aku nggak ngerti sama sekali nih gimana cara nyesain deret angka. Aku nggak tahu nih kira-kira aku bisa jawab atau enggak. Jadi kuncinya itu ya sering latihan aja sih, teman-teman. Jadi aku sering latihan itu nanti instingnya sendiri tahu nih. Oh, ini kayaknya polanya tuh kayak gini, polanya kayak gini, polanya kayak gitu. Jadi lama-lama paham sendiri. Intinya perbanyak latihan. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalnya aku ada yang salah. Dan juga koreksi di kolom komentar teman-teman. Dan juga please komen lagi di komentar video apa yang harus aku bikin. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.